Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Amin. Ya. Oke, so itu sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Selesai? Oke. Ya. Di layar udah muncul? Udah, Pak. Ya. Oke, kita mulai. Jadi korupsi di berbagai lingkungan. Kalau kita lihat, mungkin akan penekanannya ini cepat saja, yaitu lingkungan lingkungan. Ya. Kalau kita lihat bahwa lingkungan korosif, tempat material logam, yang lain adalah lingkungan atmosfer, air dan larutan aqueous, tanah, sulfur. Kalau kita lihat di sini adalah biologi atau ton, asam, dan basa. Mungkin ada beberapa lingkungan yang ada. Oke. Kalau kita lihat lingkungan korosi di atmosfer, artinya yaitu hasil interaksi antara material logam dengan atmosfer ambien di sekitarnya yang terjadi akibat kelembaban dan oksigen di udara yang diperparah dengan adanya polutan seperti gas dan air. Gas dan garam atau garam. Kalau kita lihat, sehingga faktor yang menyebabkan korosi atmosfer itu apa saja? Ya, parameter atmosfer yang sangat mempengaruhi laju korosi logam di atmosfer, yaitu apa saja? Kelembapan udara. Ya, kelembapan udara relatif, terus curah hujan. Curah hujan, ya. Arah kecepatan angin. Ya, arah dan laju angin atau kecepatan angin. Terus kandungan polutan, Pak. Sama suhu udara. Ya, kandungan polutan yaitu bisa garam, debu, abu partikulat, dan juga gas. Kalau kita lihat kelembapan, kira-kira apa yang menyebabkan? Ya, jadi dengan adanya kelembapan udara atau embun, yaitu kelembapan udara, penyebabnya udara mengandung uap air. Air berasal dari hujan, kabut, pengembunan air akibat kelembapan tinggi. Hujan deras menguntungkan karena membasuh kotoran, tetapi kabut dan pengembunan dapat mendatangkan bahaya. Korosi pada logam.
Kalau kita lihat bahwa baja, besi, nikel, dan tembaga serta saya mengalami korosi pada kelembapan 60%. Karena besi bersifat higroskopis pada kelembapan 80 derajat, 80%, sehingga serangan korosi akan meningkat. Kelembapan kecil pengaruhnya kecil terhadap korosi logam, sehingga pengendaliannya dengan penambahan zat desikan. Ya. Seperti misalnya kalau beli alat-alat elektronik, kalian ada bungkusan. Itu fungsinya adalah untuk menyerap air supaya di sekitar peralatan itu tetap kering. Ini kita lihat kelembapan udara pada 60%. Ini beberapa bentuk tadi, bentuk gas dan uap air. Partikel gas CO2, untuk asam, belerang dioksida, belerang trioksida. Dan jika lingkungan mengandung SO2 dan ion klorida yang sangat tinggi, misalnya tepi laut, maka laju korosi logam akan sangat tinggi. Senyawa oksida belerang, yaitu akan membentuk asam sulfat dan asam sulfida yang bersifat korosif. Ya. Ini sebagai contohnya tadi bahwa adanya SO2 dan tanpa SO2. Jadi dengan adanya SO2, laju korosi logam itu akan terjadi kenaikan yang sangat tajam. Ini mekanismenya. Permukaan logam terjadi pengembunan, melarutkan gas pada partikulat, yaitu korosi logam. Nah, ini contoh korosi atmosfer logam. Ini apa? Ya. Ini adalah ini adalah alat timbangan itu yang sudah terkorosi, jadi mungkin sudah tidak akurat lagi. Ya. Kemudian kita lihat juga data lapangan. Ini tadi sebetulnya beberapa data yang muncul. Jadi pada udara murni terjadi korosi rendah dan semakin tinggi tetapi humanitas turun. Udara yang mengandung SO2 korosi juga kecil sepanjang humanitas tetap tidak melebihi 70%. Laju korosi dengan cepat pada humanitas naik. Partikel amonium sulfat mendukung polusi udara, mempercepat laju korosi. Partikel padatnya terbawa udara atau gas dapat mengikis, merusak lapisan pelindung atau cat sehingga dapat mengawali terjadinya proses korosi. Ini perubahan suhu semakin naik, laju korosi juga semakin naik. Perubahan suhu mempengaruhi kelembapan relatif dan dapat menyebabkan pengembunan. Ya, ini kalau Anda lihat lingkungan laju korosi mikrometer per year di daerah industri lebih tinggi daripada daerah pedesaan dan juga lebih tinggi dari daerah urban. Kenapa kira-kira industri lebih tinggi? Bahkan ini ada data. Kenapa? Mungkin Pak, di industri kan banyak polusi, itu jadi lebih mempengaruhi gitu. Kan tadi ada faktor yang sebelumnya dijelasin sebelumnya Pak. Ya, Pak, industri banyak polutannya sehingga menghasilkan gas itu akan membentuk asam yang bersifat korosif. Sedangkan di pedesaan hanya gas udaranya masih murni dan polutannya diakibatkan oleh aktivitas ibu rumah tangga yang jumlahnya kecil karena jaraknya masih jauh kalau di pedesaan antar rumah. Ya. Ini tadi. Ini Jakarta adalah daerah yang tidak begitu korosif karena hanya mengandung sedikit
polutan dan lebih banyak dipengaruhi embun, oksigen, dan CO2. Sedangkan industri berkaitan dengan polutan dari aktivitas industri seperti SO2, klorida, fosfat, dan nitrat. Kalau daerah pantai paling korosif karena atmosfernya mengandung partikel klorida yang bersifat agresif dan mempercepat laju korosi. Ini beberapa pengendalian. Menurunkan kelembaban laju relatif sampai 60% di gudang penyimpanan dan cara pemanasan, menghilangkan uap air dari udara yang akan disirkulasi ke ruang penyimpanan, memberikan bahan penyerap air ke dalam kotak penyimpanan yang dimaksud dengan silika gel, bungkusan kecil-kecil, ya, mengabutkan air bersih ke udara untuk menghilangkan bahan pengotor sebelum udara dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan logam. Inhibitornya yang digunakan adalah fase uap disemprotkan ke ruang penyimpanan logam. Ya. Metode paling efektif adalah coating dan pemilihan material atau keduanya. Ya. Itu adalah korosi atmosfer. Berikutnya adalah lingkungan tanah, korosi yang terjadi di lingkungan tanah, seperti pipa atau logam yang terkubur di dalam tanah. Oke, laju korosi logam atau pipa dalam tanah dipengaruhi oleh apa? Silakan. Kalau di dalam tanah, kalau di udara tadi ada udara lembab, polutan, arah angin, ya, suhu. Sedangkan di dalam tanah, ya, pH tanah, bagus. Terus, ya, apa lagi? Yaitu resistivitas tanah atau tahanan tanah, ya. Bisa juga kandungan oksigen dalam tanah. Adanya konsentrasi ion agresif. Yang dimaksud dengan ion agresif apa? Ion agresif apa? Ion klorida, Pak. Ya, ion klorida, yaitu ion yang sangat korosif dan dapat menyebabkan rusaknya lapisan pelindung. Ya. Kemudian komposisi mineral dalam tanah, aktivitas biologis dalam tanah. Misalnya daerah pegunungan, daerah pipa itu kan biasanya melewati daerah apa? Bisa daerah pegunungan, daerah persawahan, bisa di atas sungai, kan gitu ya. Kalau daerah persawahan sama daerah pegunungan, yang lebih korosif yang mana? Persawahan, Pak. Di daerah persawahan karena banyak air, ya. Oke. Ini resistivitas tanah. Resistivitas tanah dipengaruhi oleh komposisi mineral, kelembaban, dan ukuran tanah. Resistivitas tanah atau ohm cm, laju korosinya kalau kita lihat. Resistivitas semakin tinggi, maka lingkungannya kurang korosif. Jadi resistivitas tanah yang kecil itu adalah lebih korosif daripada resistivitas tanah yang kandungannya besar. Ya. Ini ambil contoh hubungan resistivitas dan jenis tanah. Tanah kerikil dan tanah lempung, mana yang lebih korosif? Ya, tanah pasir dan tanah lempung, mana yang lebih korosif?
tanah lempung. Ya, tanah lempung. Oke. Bisa ya. Oke. Di layar muncul? Muncul, Pak. Oke. Ini pH tanah tadi atau keasaman. Jadi pH tanah rendah itu bersifat korosif karena pH semakin rendah berarti semakin asam. Daerah pH rawahnya lebih kecil daripada daerah pegunungan. Kemudian kandungan oksigen tinggi, maka laju korosinya juga tinggi, khususnya daerah lembab. Oke ya, jadi pH sekitar 5 atau 4 itu udah korosif karena pH tanah sekitar 4-5 itu adalah pH asam. Ya, ini kasus misalnya korosivitas tanah bergantung pada kandungan mineral dalam tanah dan ion-ion yang ada di dalamnya. Pupuk yang tersebar di ladang atau tanah atau garam anti pembekuan yang disebar di jalan akan mempengaruhi korosi lingkungannya. Kasusnya seperti ini, misalnya suatu jalur pipa ner karat, berarti tahan karat, ngangkut uap air, terkubur dalam tanah di suatu tempat persilangan dengan jalan raya. Jadi memotong jalan raya, ternyata di situ pemasangannya tidak mengecewakan. Ternyata di bagian tepat di bawah jalan, sebelah kanan dan kiri jalan, itu mengalami korosi. Karena apa? Di sini garam anti pembekuan yang disebar di badan jalan, selama musim dingin telah meresap ke dalam tanah dan menimbulkan peretakan korosi tegangan. Ya, artinya korosi retak tegang tadi oleh klorida pada pipa yang panas selama 2 tahun. Jadi tadi adalah pipa mengalur uap air, berarti panas. Jalur pipa dalam tanah itu terbungkus produk korosi yang memasifkan logam. Tapi laju korosinya adalah lambat. Kemudian kasus yang lain, pipa lama diganti dengan pipa baru, maka pipa baru yang bersifat anodik terhadap pipa lama. Maka pada pipa baru akan terjadi korosi sumuran pada bagian cat yang lecet atau rusak akibat gesekan. Ya. Karena apa? Karena pipa barunya sebagai anodik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, pengendaliannya adalah menghilangkan oksigen terlarut dalam air tanah dengan oksigen scavenger. Menambahkan inhibitor alkalis sebagai inhibitor katodik. Ya, alkalis sebagai inhibitor katodik, menambahkan inhibitor anodik, kromat atau bikromat. Menambahkan natrium fosfat, menghilangkan ion agresif dengan menambahkan kapur tohor, yaitu CaO, untuk lingkungan yang asam. Klor. Kemudian dengan proteksi katodik dan coating secara bergabungan, ya, sehingga itu pipa-pipa dalam tanah biasanya dilakukan proteksi katodik dan coating. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kemudian lingkungan air laut, yaitu air tawar maupun air laut, korosi material logam yang disebabkan akibat berinteraksi dengan lingkungan air, baik itulah ya, air laut maupun air tawar.
Maka laju korosi logam dipengaruhi oleh apa? Silakan. Air laut dipengaruhi oleh sama tadi adalah apa? Oke, masih bergabung? Di layar masih muncul? Masih, Pak. Oke ya. Biar nggak terlalu cepat, silahkan. Penyebab korosi air itu apa saja? Dalam air. Yaitu? Oksigen terlarut. Ya, oke. Kalau oksigen terlarut gimana? Jumlah oksigen semakin banyak, maka semakin cepat korosinya. Ya, oke. Kandungan klorida, jelas ya, di air laut kandungan kloridanya sekitar berapa? 3,5%. Kemudian pH air. Kalau laju gerakan air laut atau air, ini mempengaruhi apa? Pengaruhnya gimana? Laju alir atau gerakan air laut mempengaruhi O2 terlarut. Semakin besar atau semakin kecil kalau lajunya semakin cepat? Besar. Ya, semakin besar karena kontaknya semakin sering ya. Oke. Itu air laut. Kemudian pembentukan kapur atau sering disebut dengan calcareous shale. Kemudian juga faktor kedalaman. Oke, itu beberapa yang mempengaruhi. Silahkan dilihat satu persatu. Nah, ini. Ya, oksigen terlarut sebagai penentu laju korosi dalam air laut. Konsentrasi oksigen dipengaruhi oleh laju alir, waktu kontak air laut dengan udara, suhu, dan aktivitas geologi. Kalau konsentrasinya naik, maka laju korosi baja karbon juga naik. Ya. Ini ambil contoh, O2, lajunya semakin naik, konsentrasi O2 naik. Ya. Jadi kalau konsentrasi naik, ininya juga naik. Kemudian pengaruh laju alir, menaikkan laju korosi logam dengan cara menaikkan jumlah O2 terlarut, yaitu O2 menuju ke permukaan logam, sehingga menyebabkan terjadinya sel aerasi diferensial. Apa artinya sel aerasi diferensial? Apa? Yaitu perbedaan konsentrasi di permukaan logam dan juga di tempat yang lain. Kemudian laju alir juga bisa menyebabkan abrasi logam. Laju alir yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya efek mekanik. Ya, ini berapa laju alir? Laju alirnya semakin tinggi, maka laju korosinya juga semakin tinggi. Tapi kedalaman air laut, kedalaman naik, konsentrasi oksigen turun, sehingga lajunya juga turun sebetulnya. Anda lihat, benar nggak lajunya turun? Ya, Pak. Tetapi di 2050 itu ternyata naik. Karena apa?
Nah, ini yang menjadi perhatian. Sebetulnya logam di bawah itu karena O2-nya turun atau enggak ada, di sini tumbuh mikroba atau bakteri yang tidak butuh oksigen atau disebut dengan bakteri anaerob, ya, aerobik, sehingga dia menyebabkan terjadinya korosi karena produk dari metabolisme bakteri menghasilkan zat yang korosif, ya. Ini contohnya. Jadi ini makin ke dalam, laju korosinya di atmosfer jauh akan turun, kemudian di permukaan logam dia daerah splash ini parah, kemudian daerah tidak turun, kemudian naik lagi dan turun. Ini yang kita lihat daerah ya. Berarti lingkungan air laut atau kedalaman air laut paling parah di daerah apa? Laju korosinya. Di daerah ini yang disebut dengan daerah splash atau daerah pasang surut, di mana permukaan logam ini adalah yang paling parah, yaitu di batas air, di permukaan air, logam itu akan mengalami korosi paling parah. Kenapa? Nah, ini daerah ini paling parah yang disebut dengan daerah splash. Ini yang muncul hitam-hitam. Ini musim dermaga ataupun tiang panjang. Atau pelabuhan, ya. Nah, ini atmosfer lingkungan. Ada dua tipe. Daerah splash karena apa? Pembasahan dan pengeringan terjadi di permukaan logam dengan pengendapan garam dari laut. Garam di permukaan logam dapat terjadi akibat penyemprotan air laut, akibat angin. Selain itu, dipengaruhi juga oleh aktivitas industri. Adanya polusi gas CO2 yang memicu laju korosi logam. Polusi akibat aktivitas industri dengan komoditas 70% menyebabkan baja karbon terkorosi. Polusi akibat NaCl dengan 40% sudah dapat menyebabkan baja terkorosi. Ini adalah korosi atau lingkungan paling parah di daerah lingkungan air laut. Ini pengaruh asam. Air laut pH-nya 81 sampai 83, tapi turun sampai 7. Pada kondisi diam, dengan pembentukan H2S, yaitu produk bakteri anaerobik, ini yang menyebabkan laju korosi menjadi parah. Di mana bakteri ini bisa hidup pada pH 7,5. Nah, ini pengaruh pH. pH semakin turun, laju korosinya semakin naik. Ini pengaruh NaCl, di mana laju NaCl dengan konsentrasi sekitar 3,5% mengalami laju korosi paling tinggi. Ini pengaruh suhu. Pada sistem tertutup, suhunya semakin naik, maka lajunya akan semakin naik. Tapi untuk sistem yang terbuka, suhu paling tinggi sekitar 80 derajat menyebabkan laju korosi paling tinggi. Ya, itu beberapa lingkungan air laut. Kemudian akibat sulfida dan amonia. Hidrogen sulfida berasal dari metabolisme bakteri pereduksi sulfat yang bersifat anaerob. H2S sangat efektif dalam mempercepat korosi logam fero dan paduan logam non-fero.
Ya. Kita lihat CO2, laju korosi logam dalam air dikendalikan ada tidaknya scale karbonat. Sehingga jumlah CO2 dalam air laut itu mempunyai pengaruh pada korosi seperti pada alkalinitas. Jadi CO2 dengan air kontak menjadi asam karbonat, terionisasi menjadi A positif dan ACO-, kemudian terdenaturasi menjadi CO3. CO3 dengan kalsium di kadar air laut, maka dia akan mengendap menjadi CaCO3 yang menyebabkan terjadinya batu karang. Sedangkan pembentukan apa? Kalkareus, kapur. Air laut mengandung kalsium bikarbonat atau magnesium sulfat yang signifikan dengan jumlah NaCl. Senyawa ini berfungsi sebagai inhibitor katodik. Reduksi H2 atau hidrogenasi dapat menyebabkan terbentuknya OH-, jadi menaikkan pH karena terjadi reaksi O2 plus H2O. Reaksi tersebut akan mempengaruhi keseimbangan CaCO3 terlarut dan CO2. Mg sulfat menaikkan pH dan mengendapkan MgOH2 kali. Karena ada OH2 kali, maka sulfatnya Mg 2 positif akan mengendap sebagai MgOH2 kali. Ya. Konsentrasi ion H+ berkurang, pH naik, keseimbangan bergeser ke arah pembentukan CaCO3, pembentukan presipitat MgOH2 kali, maka akan terbentuk MgOH2 kali dan CaCO3 membentuk presipitat pada daerah katodik. Ya. Ini yang kita kenal sebagai inhibitor katodik, yaitu inhibitor LAM. Kemudian lingkungan biologi atau mikrobiologi berarti korosi logam yang diakibatkan oleh serangan biologi seperti ganggang, jamur, dan juga mikroba seperti bakteri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi itu kan NaCl korosinya paling tinggi di 3,5%. Tapi kenapa setelah 3,5% malah turun bukan naik terus gitu? Ya ini memang karena mungkin sifat dengan lingkungan NaCl ya, kadar NaCl semakin tinggi ternyata turun. Ini yang Mbak Yanti juga. Kalau kita lihat bahwa kadar air laut itu sekitar berapa? 3,5. Karena mungkin agresivitas CL-nya itu mungkin ada batas tertentu, ternyata mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, CL-nya tidak mempunyai pengaruh lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah ini mungkin yang kenapa? Ya, mungkin itu kaitannya dengan alam. Ini sistemnya terbuka, jadi memang laju korosi penelitian ini kadar NaCl paling tinggi di 3,56% itu mengalami laju korosi paling tinggi. Mungkin juga disebabkan air laut mempunyai kadar 3,56 menunjukkan agresivitas paling tinggi kelihatan. Saya kira. Untuk yang lain, CL-med dengan ya, itu yang mungkin bisa dijawab. Baik, Pak. Terima kasih. Sekali lagi. Ya. Kemudian kita lihat biofouling. Biofouling di permukaan logam itu terjadi karena biofouling itu apa?
pengendapan akibat biologis. Ini adalah terjadi karena binatang dan tumbuhan laut, aktivitas mikroba atau bakteri, tumbuhan lumut dan ganggang. Ini menempel di permukaan logam atau badan kapal laut. Jadi yang dimaksud biocooling adalah penumpukan material atau secara biologi yang menempel di permukaan logam. Oke. Daerah rawan terhadap serangan mikroba biasanya adalah ditch-like dalam tangki, pipa atau sambungan pipa di industri kimia. Sistem penanganan minyak dan gas bumi di darat maupun di offshore, pipa yang tertanam dalam tanah lempung basah, tangki bahan bakar pesawat terbang, dan juga lain-lain. Ini biasanya daerah yang rawan. Penyebab korosi, kenapa bakteri disebut penyebab korosi? Karena cepat berkembang biak, mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, kimiawi, biologi, dan juga lingkungan, mampu membentuk enzim yang sesuai. Enzim itu mengubah lingkungan menjadi sumber nutrisi. Sedangkan lingkungan di sini adalah basah, pH-nya sekitar 4 dan 9, suhunya 10 sampai 50. Ya, ini adalah mikroba penyebab korosi. Karakteristik korosi akibat mikroba yaitu umumnya larutan netral, lingkungan air, larutan encel, sehingga laju korosinya rendah. Ada endapan, ya karakteristiknya yaitu ada endapan atau disebut ada lendir, keraknya biologik dengan warna hitam, yaitu karena terbentuk FeS disertai bau yang khas, yaitu H2S, dan bentuk korosinya adalah korosi sumuran atau pitting corrosion. Tuh tadi ada lendir, warna hitam, bau khas. Ya. Identifikasinya, korosi logam di lingkungan akuatik pH netral, suhunya suhu ambien. Endapan lendir berwarna atau berlebihan atau terbentuk tuberkulus, warna hitam, bau busuk yang khas dari H2S. Lingkungan menjadi asam. Kemudian untuk isolasi atau identifikasi bakteri dengan cara isolasi dari media korosi. Jadi kalau pengen tahu bakterinya apa, jenisnya apa, dilakukan isolasi. Mungkin Anda mengenal, ada bakteri yang memakan besi, namanya bakteri apa? Kalian bioproses sudah dapatkan ya? Sekarang ya? Tuh? Bioproses belum. Oh, semester 3 ya? Oh ya, sorry. Tingkat 2. Semester 2. Ya, kira-kira mungkin itu nanti Anda dapat bagaimana mengisolasi suatu mikroba. Ya, jadi identifikasi bakteri pemakan besi yang disebut dengan bakteri Perobacteria yang bersifatnya aerob. Sedangkan anaerob disebut dengan SRB, yaitu sulfat bacteria reduction atau bakteri pereduksi sulfat. Menghasilkan H2S yang sangat korosif. Tuh. Ini kalau mikroba bisa langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu biasanya membentuk koloni di permukaan logam yang menghasilkan lendir berupa enzim, yaitu deposit logam. Sehingga dia akan menyebabkan korosi sumuran. Yang tidak langsung yaitu menghasilkan senyawa korosif, misalnya H2S, amonia, karbon dioksida, dan asam organik. Kemudian produknya yang bertindak sebagai katalis reaksi korosi.
Aktivitas bakteri anaerob tadi adalah sulfat bakteri reduction bakteria SRB ya. Proses korosi itu merupakan integrasi dari siklus metaboliknya, itu tidak langsung. Ini contohnya serangan mikroba, jadi ada scale atau kerak. Ini adalah keraknya, pembentukannya seperti ini. Ini yang disebut dengan proses serangan korosi akibat mikroba. Ya. Ini jenis bakteri, reduksi sulfat, reduksi nitro, pengoksidasi besi, dan juga pengoksidasi sulfur. Ini bentuk korosinya, semuran. Korosi sumurannya sama, ini karakteristiknya, reaksi mikrobanya. Anoda tetap Fe menjadi Fe2 positif. Kemudian air H positif menjadi H, dipolarisasi tadi. Hanya tadi dengan OH-, 8H positif dengan M menjadi H2, jadi Na2S, kemudian Na2S ini dengan asam karbonat menjadi H2S. Ya, ini suatu proses mekanisme dari serangan sehingga produk akhirnya adalah endapan FeOH2 kali, ini mengendap, FeS mengendap berwarna hitam. Dan juga ada natrium bikarbonat. Ini beberapa jenis bakteri, mungkin nanti bisa dibaca. Yaitu Sulfobrio disulfurikan. Bakteri S, sulfur menjadi sulfida. Nah ini bakteri anaerob membentuk lendir. Lendir adalah polimer hasil sekresi bakteri untuk membangun lingkungan hidup dan menempel di permukaan logam, membentuk sel aerasi diferensial. Mengoksidasi sulfida menjadi S, lerang, menghasilkan metabolit asam, mengoksidasi ion besi. Ini beberapa mekanismenya, nanti bisa dilihat dari situ. Oke. Pengendaliannya adalah penanganan material, yaitu pemilihan material, perancangan alat, proteksi katodik dan proteksi anodik, penanganan lingkungan dengan penambahan inhibitor atau biosida yang membunuh, kemudian dengan water treatment, bisa juga dengan kontak, pemisahan kontak dengan material, dengan lingkungan, yaitu dengan coating organik atau sering kita kenal dengan cat. Ya. Kemudian lingkungan asam, korosi logam akibat berinteraksi dengan asam atau gas H2 dan juga akan menyebabkan logamnya melarut. Ini asam sulfat. Jadi baja karbon dapat digunakan di lingkungan asam sulfat 65 sampai 100%. Diharapkan akan membentuk, karena baja akan membentuk ferrosulfat yang mengendap di permukaan lapisi. Film tersebut berkurang pada kondisi diam ataupun mengalir. H2 dibebaskan menyebabkan erosi, jadi mempercepat korosi. Kemudian tangki asam sulfat diproteksi secara integral dengan sistem proteksi anodik. Tapi biasanya agak susah pengaturannya karena bisa menyebabkan kebalik, malah nanti terjadi kebocoran. Untuk SS, gas iron 5-16 Si adalah tahan terhadap asam sulfat pekat pada suhu 120. Ya. Paduan Ni tetapi tidak ekonomis dibandingkan dengan baja karbon dan gas iron. Ya.
itu adalah asam sulfat lingkungannya. Sedangkan asam nitrat bersifat oksidator kuat dan dapat diperlukan dengan SS austenit. Ini isokorik. Isokorosi untuk paduan austenit. Sifat oksidator dari asam nitrat. Ini adalah persen asam nitratnya. Membentuk korosi intergranular pada struktur las SS austenit. High silicon cast iron dan SS itu dengan penambahan NC akan menambah ketahanan terhadap asam sulfat. Ini dalam asam klorida pekat akan membentuk kabut asam. Larutan asam ini bersifat sangat korosif sehingga tantalum adalah logam tahan HCl pada semua konsentrasi dan suhu. Molybdenum unsur paduan yang tahan dalam asa HCl. Paduan Ni dan 20% MO adalah paling tahan seperti pada isokorik. Ya. Konsentrasi HCl, ini adalah hubungan laju korosinya. Ya. Ini juga konsentrasi asam semakin tinggi, lajunya semakin rendah. Ya. Karena asam organik itu merupakan asam lemah. Disosiasinya sebagian. Nah, ini beberapa asam organik. Gambar adalah korosi Al dalam larutan asam astat dengan variasi konsentrasi. Ini adalah dalam baja. Baja karbon adalah cocok untuk soda kaustik. Ya, pengaruh konsentrasi kaustik dapat mulai terjadi ini pada gambar di atas. SCC adalah bahaya selanjutnya untuk baja karbon pada suhu dan konsentrasi kaustik meningkat, yaitu pada gambar yang di bawah. Ya. Ini adalah pengaruh suhu atau laju korosi yang ada. Ya, itu beberapa lingkungan atmosfer. Ini bisa dibaca dan dijelaskan kira-kira faktor yang mempengaruhi korosi logam. Ya. Oke, sebagai pengenalan sedikit, jelaskan faktor yang mempengaruhi korosi logam di atmosfer. Ya, apa saja? Polutan, terus ini suhu, kelembaban udara. Ya, terus? Oke, silakan. Yang jawab sebut nama. Oke, yang nomor 1 apa? Faktor penyebab korosi logam di atmosfer? Kelembaban udara, Pak. Ya. Terus sebut nama. Sebut nama. Caren, Pak. Ya. Kelembaban udara, curah hujan, arah dan laju angin, kandungan polutan, sama suhu udara, Pak. Oke, kemudian bagaimana kondisi logam beredar di lingkungan atmosfer dan di tepi pantai? Silakan, perbedaannya mana yang lebih korosif? Silakan. Izin jawab, Pak. Siapa? Imam. Iman, ya. Kalau di pantai itu lebih korosif daripada di pedesaan, karena tadi di pantai itu konsentrasi
ion agresif atau ion kloridanya itu lebih tinggi daripada di pedesaan. Terus juga kalau di pedesaan kan walaupun ada polutan itu tapi cuma dari hasil rumah tangga, jadi nggak terlalu banyak. Ya. Ya, tadi polutan di pantai juga banyak industri ya. Biasanya di pantai kan banyak industrinya juga. Semuanya itu kebuang ke pantai ya. Oke. Imam. Terus jelaskan faktor logam di dalam air laut. Izin menjawab, Pak. Nama. Netanya Uzuretlin Wenas. Ya, terus. Untuk jawabannya sendiri itu faktor yang mempengaruhinya ada oksigen terlarut. Ya. Terus ada kandungan klorida, pH air, terus laju gerakan air lautnya, suhu air laut, pembentukan kapur, sama faktor kedalamannya. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat air laut ya, lingkungan yang paling berpengaruh, yang paling mempengaruhi atau laju korosi paling tinggi di lingkungan atmosfer air laut, daerah mana? Daerah ini splash, Pak. Ya, daerah di pasang surutnya. Daerah pasang surut, daerah splash ya. Oke, lanjut. Jelaskan faktor yang mempengaruhi korosi pipa yang berada dalam tanah. Izin jawab, Pak. Ya, siapa? Najwa, Pak. Ya. Ada dari pH-nya, terus suhu, terus ada mikrobanya juga. Terus kayak pengaruh dari oksigen, adanya oksigenan air gitu, Pak. Ya, adanya oksigen di dalam, kandungan oksigen dalam tanah ya. Makin ke dalam, oksigennya semakin rendah. Oke. Berikutnya. Jelaskan pengaruh kondisi tanah terhadap korosi logam. Kondisi tanah berkaitan dengan resistivitas tanah. Ya kan ya? Resistivitas tanahnya semakin tinggi, semakin tidak korosi. Berarti lembaga terhadap laju korosinya semakin rendah. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, muncul di layar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat pengendalian korosi ada dua hal. Yang pertama berdasarkan diagram EPH. Jadi kalau kita lihat dari diagram EPH ini akan ditunjukkan bahwa kita lihat daerah simpang ini adalah daerah terkorosi, sehingga ada tiga hal. Di situ adalah ke atas, ke bawah, dan ke kanan. Ke bawah artinya menurunkan potensial sampai daerah imun. Dengan apa? Yaitu dengan memberikan arus atau dengan menghubungkan logam yang lebih elektronegatif
maka dikenal dengan proteksi katodik. Yang kedua, yaitu membawa logam ke daerah basah, artinya lingkungan yang tadi korosif daerah asam, aplikasinya yang asam supaya menjadi basah, yaitu ditambahkan kapur atau soda. Ya, jadi daerah rawa kalau pengen dibangun supaya tidak korosif, tidak basah, maka biasanya ditambahkan kapur. Atau bisa juga potensialnya dinaikkan sampai daerah pasif dengan metode anoda dengan proteksi anodik. Tapi ini jarang dilakukan karena pengaturannya akan sulit. Berikutnya bisa juga membuat logam paduan sehingga luas daerah pasif menjadi lebih luas sehingga lebih tahan terhadap korosi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdasarkan definisi. Definisinya apa? Korosi adalah silakan. Apa yang dimaksud definisi korosi? Taufik? Taufik ada nggak? Ya, Taufik. Apa yang dimaksud dengan korosi? Ini tuh Riki ya. Riko. Suaranya nggak kedengaran dari tadi. Riko ada? Silakan. Riko? Masih bergabung? Iya, Pak. Ya. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah bereaksinya apa? Bereaksinya material logam dengan lingkungan atau kerusakan suatu material logam akibat berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dari definisi itu ada mengenal 3, yaitu suatu material logam. Bereaksi berarti ada kontak dengan kemudian lingkungan. Jadi berdasarkan 3 hal itu. Yang pertama kita melihat dari material logamnya. Yaitu material logamnya diapakan, berarti direncana, dipikirkan. Material logam dilakukan yaitu mengubah komposisi logam, membuat paduan sehingga menjadi lebih tahan terhadap korosi. Misalnya baja karbon menjadi SS, yaitu dari baja karbon atau besi menjadi stainless steel. Ditambah unsur-unsur paduannya sehingga menjadi lebih material tahan karat. Atau yang kedua tadi, menurunkan potensial logamnya. Tadi logamnya adalah pada negatif, diturunkan. Di mana diturunkannya? Yaitu dia menjadi katodik, dihubungkan dengan logam yang lebih elektronegatif karena menjadi sel galvanik kan? Atau dengan memberi arus ke arah. Istilahnya dikenal dengan istilah metode proteksi katodik. Kemudian yang ketiga, dari material logam yang ada, dilakukan pemilihan material yang sesuai dengan lingkungan sebelum dilakukan desain atau perancangannya. Pada saat merancang, supaya tidak terjadi korosi galvanik atau menyebabkan terjadinya sel aerasi diferensial, didesain sedemikian rupa. Ya, itu dari materialnya. Kemudian yang kedua, agar material logam dan lingkungan tidak kontak, diapakan? Ya,
Gimana kalau suatu lingkungan dan logam tidak kontak? Yaitu Dicet, Pak. diputus, atau putusnya gimana? Yaitu dilakukan pengecatan atau coating. Ya. Diberi lapisan di permukaan logamnya. Jadi permukaan logam dilapisi misalnya dengan coating, dengan oli, dengan cat, dengan proses logam yang lain. Itu tujuannya adalah untuk memisahkan antara logam dengan lingkungan tidak kontak. Jadi tidak kontak langsung. Ya. Ada penghalangnya. Itu yang dimaksud dengan coating. Yang ketiga, lingkungannya yang diubah. Gimana mengubah lingkungan? Yang menyebabkan korosi itu apa? Udara, Pak. Udara atau oksigen. Maka oksigennya diambil dari lingkungan. Maka yang dikenal dengan oksigen scavenger. Jadi O2 direaksikan dengan sulfit menjadi sulfat. Atau dengan hidrasin. Misalnya sering kita kenal inhibitor, itu misalnya pada boiler. Itu ditambahkan hidrasin supaya apa? U2-nya keambil, sehingga U2-nya berkurang. Maka menjadi tidak korosif. Kemudian tadi lingkungan yang asam. Supaya lingkungan asam, supaya baca, ditambah apa? Tambah apa? Tambah kapur atau soda. Ya. Iya, Pak. Maaf, delay, Pak, di aku. Ya. Bisa juga yang keempat adalah menambahkan inhibitor ke lingkungan. Ya. Oke. Inhibitor artinya apa? Penambahan suatu bahan kimia dalam jumlah yang sedikit ke lingkungan menjadi tidak korosif. Ya, itu prinsip dari pengendalian korosi. Kemudian tahap berikutnya di sini adalah ada sedikit berdasarkan uraian di atas, maka pengendalian korosi dapat dilakukan dengan perancangan atau pemilihan material. Mungkin kemarin ini sudah dibahas ya. Di BKK, di bahan, pengetahuan bahan. Kemudian mengubah material logam menjadi paduan. Ini mungkin juga di material kemarin sudah diubah. Mungkin akan cenderung nanti berikutnya akan berbicara mengenai coating, kemudian inhibitor dan proteksi katodik. Karena ini adalah minggu keempat, mudah-mudahan 3 minggu berikutnya kita berbicara 3 hal itu untuk desain, dan ini mungkin bisa dibaca-baca lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak, tapi ini untuk soal PPT aja. Nanti yang PPT sebelumnya boleh di-share, Pak. Boleh. Terus? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, kita kan libur 2 minggu ya. Minggu depan kan udah mulai libur ya? Iya, minggu depan udah mulai libur. Iya. Ini ada tugas sedikit per kelompok. Ya, tugasnya mungkin lebih fokus saja. Nanti ini adalah isinya kira-kira tugas buatlah makalah aja ya. Apa? Isinya apa? Tentang apa? Isinya tentang apa? Yang misalnya pengertian. Kemudian kedua, terjadinya korosi pada material yang dibahas. Terus apa?
Bentuk korosi yang ada. Korosi yang ada, yang terjadi. Terus mekanisme proses korosinya, penyebab korosinya, terus pengendalian korosi pada material. Oke, ini ya isinya, ini pengertian jadi pertama pengertian terjadinya korosi pada material. Good. Ya, bentuk korosi, mekanisme proses korosi, penyebab korosi, dan pengendalian korosi. Ada poin ini. Oke. Oke. Ini kelompok. Kelompok 1 misalnya apa? Korosi, misalnya apa? Alatnya ya. Logamnya, Pak. Ya, misalnya korosi pada, oke. Misalnya korosi pada kereta api, misalnya. Bisa kan? Iya, Pak. Langsung ya. 1, korosi pada kereta api, kan jelas ya, kereta api. Terus, kedua apa? Kran. Kran, tahu? Ini alat angkut Yang suka ada di ini, Pak, yang di dan angkat. Ya, ini yang untuk ngerem. Ini, Anda mencari di ini datanya, ya. Angkat, angkut dan angkat. Kran itu kan ada ya. Seperti apa ya? Untuk mengangkut atau yang kalau Anda di kabin-kabin itu suka membuat itu kran ya. Kran atau apa? kurang tahu juga, Pak, namanya apa. Coba itu. Ya. Terus, apa lagi? Oke. Tapi beda ya, itu kran. Itu ada beberapa nama, ini sama juga pada alat angkut dan angkat. Ambil satu aja, ini selain kran. Ya. Oke, yang keempat apa? Tadi kereta api. Tapi di udara apalagi sekarang? Pesawat terbang, Pak. Pesawat terbang. Oke. Kita cari lah itu. 5, itu kelompok 4. Kondisi pada kapal laut, Pak. Tadi pada kapal laut, lingkungan laut ya. Apalagi? Kalau pesawat luar angkasa nggak mungkin korosif ya, Pak? Nggak ada itu luarnya. Oke, pesawat terbang aja. Terus dermaga ya. Dermaga tahu? Dermaga atau pelabuhan ya? Iya, pelabuhan. Ini pelabuhannya berarti di situnya. Apalagi? 7.
Kalau alat dapur Pak atau apa ya? Alat memasak atau alat dapur gitu Pak? Itu sedikit deh. Mendingan kalau mau mobil dan motor aja. Gampang toh? Boleh Pak. Coba ya. Artinya di sini bagian-bagian yang mudah. Berarti di sini tadi kan ada ininya ya. Pengertian korosi pada bentuk korosi, kemudian penyebab korosinya lah ini. Atau materialnya ya, material atau apa? Tempat ya, atau alat. Kalau motor itu paling rawan daerah mana? Oh, daerah rawan ya. Gimana Pak? Daerah rawan ya, daerah rawan kena korosi. Atau yang sering kena korosi misalnya. Kaitan dengan peralatan. Oh iya Pak, maaf. Untuk tadi kelompoknya kurang satu. Ya, sebentar. Ini loh misalnya, Oke. ini daerah rawan itu berarti kayaknya, kalau motor kan dikenal pot ya. Benar kan? Ya, itu daerah rawan kena korosi. Ini satu lagi apa? Nah. Oke. 8 itu ingin itu udah ada lah. Apa kereta api udara, udah kan ya, alat angkut udara, pesawat kapal laut, dermaga, pelabuhan, mobil dan motor. Laut lagi apa? Tanker minyak atau drill dan kalau drill sama pipa gitu Pak ada yang buat apa buat apa? Pipa apa? Pipa ini apa oil itu keratan nggak Pak ya? Keratan itu pipa perlindungannya sama juga apa di sini maunya pengeboran minyak di offshore apa pengeboran minyak atau tanker minyak. Iya Pak boleh. Itu dermaga, kapal laut, satu lagi itu apa sih? Tanker ya? Atau offshore aja ya? Oke. Oke. Minyak ya? Yang panjang. Pengeboran minyak di lepas pantai itu loh. Offshore minyak ya. Oke, itu yang ke-8. Silakan. Jadi isinya ini tolong difoto. 1, 2, 3, 4. Poinnya itu. Kemudian setiap kelompok ini. 1 kereta api, 2 kren, alat angkut juga. Pak izin tanya. Mm-hmm. Untuk pesawat terbang ini dibebaskan. Maksudnya ada helikopter dan jet mungkin Pak. Iya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh itu sebagai contohnya aja. Oh iya Pak. Kan sama toh itu di udara kan sama perkakasnya toh. Iya, Pak. Kalau ini mobil dan motor kan beda. Oh iya Pak. Baik. Ya oke. Tapi paling nggak sama bentuknya hampir sama. Oke kira-kira atau mobil aja biar lebih gampang. Oke, mobil atau motor biar kalian paham. Oke, itu aja. Untuk batas pengumpulannya kapan, Pak? Pas masuk aja tanggal 10, ada 2 minggu toh. Baik, Pak. Ya, pas masuk jadi pas tanggal 10. Oke ya, jadi isinya tadi ada pengendaliannya, ini pengertian, kemudian terkhusus pada material itu, terjadi pada material, ini disertai contoh ya. Disertai contoh. Syukur pembahasannya ditambah gambar atau foto kayaknya supaya lebih menarik, jangan hanya cerita. Ya. Oke. Baik Pak.
izin tanya Pak. Ya. Tadi kumpulinnya pengumpulannya di mana Pak? Nah, di sini aja atau PPT saja. Bikin PPT saja. Jadi pertama makalahnya kan bisa diringkas, terus bikin PPT saja. Oh, jadi tugasnya 2 atau gimana Pak? Bagusnya 2 atau 1? Gimana teman-teman? Oke ya, boleh. Makalah dan PPT. Dah. Makalah dan PPT. Tapi cuma 2 minggu sih. Makalah saja. Oke, makalahnya Pak. Dikumpulkan ke grup atau gimana Pak? Kumpulin ke grup saja. Oh iya. Seperti ya. Tapi makalahnya kalau bisa jangan di PDF. Ya. Bisa? Oke, itu saja. Makalahnya jangan PDF. Jadi berbentuk Word atau gimana Pak? Bentuknya Word. Oh iya. Ya. Oke, sudah difoto pengertian dan kelompoknya. Sudah Pak. Oke ya, kereta api. Oke, kalau sudah sekian dulu. Oke, sebelum ditutup. Oke, sebelum ditutup silakan difoto dulu. Screenshot silakan. Coba tadi screenshot. Siapa? Nasya atau Riko? Boleh Pak sama Najwa Pak. Ya, oke, silakan. Dibuka kameranya. Langsung aja Pak sekarang. Ya, langsung aja silakan. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Selamat, tetap sehat dan semangat. Selamat merayakan Idul Fitri, selamat berlibur. Ya, sehat kembali. Sukses. Amin. Ya, oke, terima kasih. Pak Lep. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Lalu, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.